Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Senang banget bisa berbagi materi ini sama kalian. Kali ini kita bakal bahas topik penting di biologi, yaitu pembelahan sel, reproduksi, dan juga gametogenesis. Ketiga hal ini saling berhubungan erat dan penting banget buat kelangsungan hidup makhluk hidup. Yuk kita langsung dari yang pertama. Perlu kita ketahui, pembelahan sel adalah proses di mana sel induk membagi diri menjadi dua atau lebih sel anak baru. Tujuan utamanya adalah untuk memperbanyak jumlah sel, mengganti sel yang rusak atau mati, menjaga pertumbuhan dan perkembangan organisme, serta memungkinkan reproduksi. Pembelahan sel dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pembelahan secara langsung disebut amitosis. Amitosis terjadi pada bakteri untuk membentuk bakteri baru. Kromosom pada bakteri akan berduplikasi terbagi dua. Kemudian membran sel membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Pembelahan secara tidak langsung bisa dengan cara mitosis atau meiosis. Kedua cara tersebut harus melalui beberapa fase atau tahapan. Sel punya kemampuan untuk membelah diri. Salah satu cara membelahnya menghasilkan dua sel baru yang identik dengan sel asalnya. Proses ini penting buat pertumbuhan tubuh dan juga perbaikan jaringan yang rusak. Tahapannya berurutan loh teman-teman, mulai dari kromosom yang memadat, baris di tengah sel, ditarik ke arah yang berlawanan, sampai akhirnya terbentuk dua sel anak yang sama persis. Pembelahan mitosis adalah bagian dari siklus sel. Mitosis didahului oleh interfase yang mendominasi siklus sel. Interfase dimulai dari fase G1, di mana ukuran sel bertambah besar. Dilanjutkan dengan fase S, di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA. Dan terakhir fase G2, di mana organel-organel sel sudah terbentuk dan sel siap untuk membelah. Ada juga cara yang lebih spesial, yaitu menghasilkan 4 sel baru dengan jumlah kromosom setengah sel dari induknya. Cara ini digunakan untuk sel-sel reproduksi, misalnya seperti sperma dan sel telur. Hasilnya tidak identik dan justru inilah yang membuat variasi genetik terjadi. Meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis akan memproduksi jumlah kromosom sel induk menjadi setengahnya. Jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan menjadi haploid. Sifat sel anakan hasil meiosis juga tidak identik dengan induknya karena terjadi rekombinasi genetik di salah satu tahapnya. Meiosis diawali dengan tahap interfase di mana DNA bereplikasi, kemudian masuk ke profase 1, fase terpanjang dalam meiosis. Kromosom sel induk yang diploid sudah tereduksi menjadi dua sel anakan yang haploid. Setelah meiosis 1 selesai, ada jenis sel yang langsung masuk ke meiosis 2 pun hampir sama. Dimulai dari profase 2, lalu kromosom berjejer dalam satu barisan. Kemudian kromatid terpisah dan terakhir sitoplasma membelah. Jadi, untuk setiap satu sel yang mengalami meiosis akan dihasilkan 4 sel anakan. Reproduksi, proses makhluk hidup menghasilkan keturunan, yaitu ada dua jenis. Yang pertama, aseksual. Aseksual biasanya terjadi pada organisme sederhana dengan membelah diri tanpa pasangan. Yang kedua, seksual. Seksual biasanya butuh gabungan dua sel reproduksi, yaitu gamit jantan dan gamit betina. Contohnya pada manusia dan hewan, reproduksi seksual terjadi lewat pertemuan sperma dan ovum, sedangkan aseksual bisa kita lihat dari bakteri yang membelah diri atau tumbuhan tertentu yang bisa tumbuh dari tunas. Bedanya jelas banget, aseksual cepat tapi kurang variasi, sedangkan seksual lebih lama tapi menghasilkan keturunan yang beragam. Mari kita melihat kedua jenis sistem reproduksi ini. Reproduksi seksual melalui proses penguburan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan, sel telur pada betina, dan sel sperma pada jantan. Ini dinamakan gamet. Proses peleburan gamet tersebut ini dinamakan fertilisasi. Pada proses fertilisasi terjadi penggabungan DNA melalui proses peleburan yang menghasilkan sebuah sel baru dengan DNA yang berbeda. Sel baru ini dinamakan zigot.
Zigot ini kemudian akan berkembang menjadi embrio dan kemudian akan menjadi individu baru. Mari kita melihat kedua jenis sistem reproduksi ini. Reproduksi aseksual berbeda dengan reproduksi secara seksual. Reproduksi aseksual hanya melibatkan induk tunggal. Pada tumbuhan tunggal ini menghasilkan beberapa individu baru yang sangat mirip dengan induknya. Mari kita lihat contoh reproduksi secara aseksual pada tumbuhan. Sebagian tanaman memiliki akar panjang. Dari akar yang dekat permukaan tanah ini akan tumbuh tunas adventif. Tunas-tunas ini akan menjadi sebuah anakan baru seperti gambar ini. Ini adalah akar yang menjalar dan ini individu baru yang dihasilkan. Beberapa contoh tumbuhan lainnya misalnya talas, kunyit, kencur, jahe, dan masih banyak lagi. Supaya reproduksi seksual bisa berjalan, tubuh perlu menghasilkan sel kelamin. Nah, proses pembentukan sel kelamin inilah yang disebut gametogenesis. Pada laki-laki disebut spermatogenesis, menghasilkan sperma. Pada perempuan disebut oogenesis, menghasilkan sel telur. Keduanya mempunyai peran penting supaya reproduksi bisa berjalan. Pada spermatogenesis, sel induk atau spermatogonium memperbanyak selnya dengan cara mitosis. Spermatogonium kemudian membesar dan menduplikasi kromosomnya membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian lanjut, meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Spermatid mengalami pematangan membentuk 4 sel spermatozoa. Oogenesis memiliki sel induk yang disebut ogonium. Ogonium memperbanyak selnya dengan mitosis. Ogonium menduplikasi kromosomnya menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar. Keduanya kemudian mengalami meiosis 2. Oosit sekunder menghasilkan otid dan badan polar, sedangkan badan polar menghasilkan 2 badan polar lainnya. Di akhir oogenesis terbentuk 1 sel ovum yang matang dan 3 badan polar yang terdegenerasi. Jadi, kalau kita rangkum, pembelahan sel penting untuk pertumbuhan dan pembentukan sel reproduksi. Sel reproduksi adalah cara makhluk hidup menghasilkan keturunan, dan gametogenesis adalah cara proses pembentukan sel kelamin dengan kunci reproduksi seksual. Semoga penjelasan ini bisa bikin teman-teman lebih paham. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di materi berikutnya.